Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sampai ketemu di edisi kedua mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Diharapkan Anda sebagai mahasiswa MSDM pada semester 3 ini bisa menonton sampai terakhir materi yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Nah, kita akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia. Apa itu terlebih dahulu makna atau pengertian dari manajemen sumber daya manusia itu sendiri. Itu harus kita ketahui, yaitu manajemen sumber daya manusia itu adalah manajemen yang memfokus diri memaksimalkan kemampuan karyawan atau anggotanya melalui berbagai langkah strategis dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai atau karyawan menuju pengoptimalan tujuan organisasi. Nah, itu yang pertama. Nanti saya jelaskan. Kemudian MSDM ini sendiri didefinisikan sebagai proses mengelola, memotivasi dan membangun sumber daya manusia untuk dapat menunjang aktivitas organisasi secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan strategis organisasi dengan fungsi-fungsi diantaranya yang pertama untuk data kepegawaian, kedua perencanaan dan pengembangan, yang ketiga rekrutmen, yang keempat kompensasi dan kesejahteraan, kelima kedisiplinan dan aturan, keenam penilaian dan penghargaan, ketujuh memotivasi, kedelapan pemeliharaan, 9 pengintegrasian, 10 kesehatan kerja. Nah, demikian banyaknya fungsi-fungsi daripada manajemen sumber daya manusia itu sendiri. Nah, oleh sebab itu di salah satu mata kuliah kita di program ilmu administrasi bisnis ini salah satu mata kuliah penting, maupun di program administrasi publik yang saat ini yang sedang Anda ini lakukan, yang Anda teruskan program studinya. Nah, ini saya menyampaikan di administrasi publik. Jadi manajemen di administrasi bisnis juga ada mata kuliah manajemen sumber daya manusia karena saking pentingnya hampir di setiap mata kuliah hampir di setiap prodi ada mata kuliah manajemen sumber daya manusia, cuman mungkin namanya sedikit berbeda kalau di publik dan itu di bisnis ini itu manajemen sumber daya manusia gitu kan. Dan mungkin nanti materinya kalau dengan yang lain-lain agak beda kalau di sini ada juga perbedaan dengan yang lainnya. Nanti kita lihat pada intinya pada umumnya sama. Nah, manajemen sumber daya manusia itu tadi dikatakan bahwa memfokuskan diri pada memaksimalkan kemampuan karyawan atau anggotanya melalui berbagai langkah strategis dan rangka meningkatkan kinerja pegawai. Nah, itu tentunya mereka bagaimana menggerakkan sumber daya manusia ini sendiri. Sumber itu kan artinya apa yang ada di dalam pada manusia, sumber daya sumber daya yang ada pada manusia. Manajemen itu mengelola, artinya memanage itu mengelola sumber daya manusia. Nah, caranya yang sering dilakukan dan tidak umum lagi itu melalui berbagai pelatihan supaya mereka bisa bekerja optimal, menguasai bidang keahlian pekerjaannya. Yang kedua melalui berbagai kompensasi, baik pegawai, baik gaji, bonus untuk mereka, dan berbagai penghargaan supaya mereka semangat. Jadi sumber daya yang ada bisa dioptimalkan, mereka bisa termasuk terdorong untuk melakukan sesuatu pekerjaannya secara optimal. Optimal itu tentunya dibekali dengan berbagai keahlian. Kalau tidak punya keahlian, dia tidak bisa optimal apa yang harus dia lakukan. Maka oleh sebab itu untuk mengoptimalkan itu juga yang tidak kalah pentingnya juga mesti menempatkan karyawan atau pegawai
ya, sesuai dengan bidang keahliannya, ya. Nah, jangan letakkan pegawai atau karyawan yang bukan pada bidang keahliannya. Kenapa? Ya, itu tidak bisa efektif dan tidak bisa efisien, ya, di dalam melakukan pekerjaannya. Nah, tapi kalau sesuai dengan bidang keahliannya, mereka bisa optimal. Apalagi diberi pendidikan lagi, pelatihan lagi, mereka bisa semakin menguasai. Nah, itu ya. Jadi MSDM ini sendiri didefinisikan sebagai proses mengelola. Nah, itu tadi ya. Kalau di perusahaan mengelola karyawan, ya. Kalau di kantor-kantor mengelola pegawainya, ya. Mengelola dan memotivasi, ya. Diberi motivasi, ya, mereka supaya mereka, ya, bisa mengoptimalkan potensi yang ada pada mereka dengan kinerja yang baik, gitu kan. Dan membangun sumber daya manusia untuk dapat menunjang aktivitas organisasi secara efektif dan efisien. Nah, itu juga ya tidak terlepas, membangunnya tidak terlepas dari selain daripada ya dorongan, ya ilmu pengetahuan, juga gaji, ya bonus untuk mereka. Bagaimana mereka mau bekerja bagus, ya, bagaimana mereka mau bekerja konsentrasi, efektif maupun efisien, sementara pikiran mereka juga, ya, kebutuhan mereka tidak terpenuhi, jadi konsentrasi mereka tidak bisa fokus, ya. Oleh sebab itu ya berikanlah, ya, karyawan atau pegawai ya gaji ataupun bonus sesuai dengan ya, jabatan maupun keahlian mereka. Jangan pernah menempatkan karyawan atau pegawai, ya, yang bukan pada bidang karirnya. The right man on the right place, ya. The right man and on the right job, itu penting, ya, di dalam penempatan, ya, karyawan maupun pegawai, ya, dalam suatu perusahaan maupun ya di ya, kantor-kantor pada jabatan apapun, ya. Jangan ada indikasi yang lain yang mempengaruhi ya penempatan mereka maupun bagi pemberian gaji maupun insentif dan bonus pada karyawan maupun itu kan maupun pegawai, karena sangat berpengaruh terhadap mereka di dalam memaksimalkan potensi ya semua daya manusia yang ada pada mereka, ya. Oke. Nah, kemudian adapun fungsi-fungsinya tadi itu ya yang saya sebutkan tadi, ada beberapa fungsinya, ya. Data kepegawaian, menyediakan data kepegawaian di mana isinya menyajikan nama, jabatan, pendidikan, tanggal masuk, status, jumlah keluarga, alamat, nomor telepon, pengalaman, pelatihan, kompetensi, catatan perilaku, prestasi, catatan sanksi, upah, serta penyakit yang pernah dialami dan waktu masa pensiun. Nah, itu fungsi-fungsi diantaranya daripada manajemen sumber daya manusia, ya. Nah, dalam kuliah ini saya tidak bisa memberikan panjang lebar lagi, ya. Nanti kita teruskan ya pada materi ya, pada ini lanjutannya, poin lanjutannya perencanaan dan pengembangan yang merupakan bagian daripada fungsi-fungsi daripada sumber daya manusia itu sendiri. Nah, saya kira ya sampai di sini dulu ya pertemuan edisi kita di perkuliahan manajemen sumber daya manusia edisi kedua ini. Semoga Anda bisa menyimak, menonton dengan baik ya daripada materi yang disampaikan pada kali ini edisi kedua ini. Jangan lupa ya subscribe, like, and share ya, karena ini berguna bagi orang lain juga, ya. Memberi pengetahuan pada orang lain juga itu penting, bukan hanya untuk diri kita sendiri, ya. Nah, oke. Terima kasih atas kehadiran Anda telah menonton video ini, ya. Semoga bisa sampai selesai. Saya ucapkan ya sampai ketemu pada edisi ketiga dan semoga sehat selalu.